Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar dari Blok 2, Salam Patunggilan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, maha kasih, maha bijaksana dan maha mulia, di malam yang luar biasa ini kami akan bersatu hati untuk melaksanakan ibadah PD kami. Berkati sertai dari awal pertengahan hingga selesainya ya Tuhan, supaya kami benar-benar boleh merasakan sukacita dan terlebih dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon ya Tuhan, supaya mereka memiliki kerinduan untuk segera bersama-sama dengan kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 baitnya yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka apa yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini atau Alkitab kita, yaitu diambil dari Yeskiel 37 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Tetapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu berkarya dan bekerja, menyertai dan membimbing kami. Di saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati hati kami dan pikiran kami, memberkati seluruh keadaan kami, supaya kami Kau persiapkan untuk dapat menerima firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, biarlah firman itu boleh bekerja dan berkarya, bertumbuh dan berkembang, sehingga iman kami semakin bertambah-tambah dan semakin dewasa di dalam Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Suci dan kuduskanlah keadaan kami supaya kami benar-benar menjadi siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita pada malam hari ini diambil dari Yeskiel 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Aku segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hei nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, menanamkan firman itu, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar dari blok 2, mari kita menghela nafas sejenak. Mari kita lebih tenang, lebih fresh kembali, dan lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema dari firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu impian bahagia. Impian bahagia didasari dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeskiel menuliskan suratnya dengan sangat luar biasa. Nabi Yeskiel menuliskan suratnya ketika ia tinggal di dalam pembuangan di Babel. Ia melihat begitu putus asanya bangsa Israel pada saat itu, sehingga digambarkan seperti tulang-tulang yang sudah berserakan. Tetapi bukan berarti tidak ada suatu harapan. Untuk itulah Nabi Yeskiel diberitakan Tuhan untuk bernubuat tentang kebangkitan bangsa Israel, tentang bagaimana Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allah yang sama yang masih sanggup mengeluarkan mereka dari pembuangan tersebut, sehingga Allah menggambarkan bagaimana roh kehidupan memasuki tulang-tulang itu sehingga ia bangkit dari kubur, dan bagaimana Allah berkarya menempatkan mereka kembali ke tanah Israel.
pengharapan yang harus dimiliki bangsa Israel. Semangat yang sudah mati, pengharapan yang sudah mati harus ditumbuhkan kembali. Harus siap untuk selalu merasakan kebersamaan bersama Tuhan di tanah yang baru, tanah perjanjian, tanah Israel. Itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita refleksikan dalam kehidupan kita, setiap insan, setiap pribadi pasti memiliki impian untuk bahagia dalam hidupnya. Itu tentu dan pasti. Tidak mungkin Bapak Ibu memiliki impian hidup sengsara. Tidak mungkin Bapak Ibu memiliki impian hidup yang amburadul, hidup yang tidak jelas, hidup yang serba dalam keadaan kurang. Pasti tidak ada. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti merindukan memiliki impian bahagia itu. Memiliki impian, tujuan yang jelas di dalam Kristus Yesus. Untuk itu kita diajak terlebih dahulu untuk bisa mawas diri atau jangan lupa diri. Siapakah kita sebenarnya? Kita yang sebenarnya orang berdosa ini, orang yang tidak layak ini, orang yang putus asa ini, telah diberi pengharapan, telah diberi pengampunan, diberi hidup yang pasti dan tujuan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Kita diajak untuk tidak lupa diri, supaya kita ini mengerti jati diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Dan kita harus berani menggapai impian bahagia itu dengan tetap memandang ke depan. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita tidak berani menatap ke depan. Kita seringkali selalu menghitungkan yang di belakang. Kita selalu menceritakan aku biyen iku urepe sogeh, aku biyen iku urepe enak, aku biyen, aku dahulu. Bukan aku yang sekarang. Bagaimana aku ke depannya? Bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya, menaruh pengharapan dalam Kristus Yesus supaya kita bisa memiliki impian bahagia bersama Kristus Yesus, baik dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pekerja, dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kita sebagai orang tua. Kita bisa merasakan bagaimana ketika kita memiliki tujuan ke depan yang jelas, bagaimana kita memiliki konsep hidup yang jelas di dalam Kristus Yesus, hidup penuh damai sejahtera. Terlebih Bapak Ibu, kita harus tetap sadar akan pentingnya tetap bersandar kepada Tuhan. Ini yang seringkali kita lupakan. Ketika kita sudah merasakan enak, ketika kita sudah merasakan hidup kita terberkati yang luar biasa, kita lupa untuk bersandar kepada Kristus Yesus. Justru kita bersandar oleh pikiran kita sendiri. Kita bersandar kepada hati kita sendiri, pribadi kita sendiri, pola pikir kita sendiri. Itu semua yang menjadikan kehidupan kita ini semakin jauh dari impian bahagia itu. Tetapi ketika kita berani bersandar kepada Tuhan kita Kristus Yesus, kadang sedih pun kita akan merasakan penghiburan yang luar biasa. Kadang kita tertekan pun kita dapat merasakan bagaimana Allah bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita yang selalu dapat kita rasakan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan biarkan perasaan dan keadaan yang mengendalikan diri kita. Namun biarlah Tuhan yang mengendalikannya. Ini seringkali terbalik dalam kehidupan kita. Memang setiap orang pasti memiliki perasaan, pasti memiliki pola pikir dan pola pandang yang berbeda tentang suatu hal. Tetapi di dalam hal ini kita jangan biarkan perasaan dan keadaan kita yang mengendalikan atas kehidupan kita. Tapi biarkanlah Tuhan yang mulai mengambil bagian di dalamnya.
seperti ketika kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita masih jatuh oleh pola pikir kita sendiri. Memang kita manusiawi, seperti tulang-tulang itu. Kita selalu putus asa, padahal Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan kita untuk selalu menyertai, selalu membimbing, memberkati. Tetapi seringkali justru kita malah bertanya-tanya besar di dalamnya, tanpa adanya suatu kepastian apakah kita benar-benar menaruh seluruh keadaan kita supaya Kristus yang ada dalam diri kita ini bekerja dan berkarya dalam keadaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan seluruh keadaan kita. Kita serahkan seluruh perasaan kita supaya Tuhan yang mengendalikannya. Jangan pikiran dan hati kita yang akhirnya justru membuat satu kesombongan dan membuat kita jatuh di dalam kesombongan kita sendiri. Bapak Ibu, mari kita gapai impian bahagia kita. Jangan menyerah. Jangan mudah berputus asa. Karena Kristus Yesus selalu menyertai. Ketika kita saat pada titik terendah sekalipun, mari kita mengingat. Memang Tuhan tidak berjanji langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu. Tetapi Kristus Yesus berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai, membimbing sampai dengan akhir zaman. Mari tetap rasakan hadiratnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dengan semangat, supaya kita dengan penuh sukacita, penuh dengan kasih Kristus menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan gandengan Tuhan, dengan peluk hangat Tuhan, dengan bimbingan Tuhan dan penyertaannya. Kita menjadi mampu untuk menggapai impian bahagia di dalam Kristus Yesus, supaya dalam segala sesuatunya itu kita dapat merasakan penyertaannya, pemeliharaannya, tuntunan dan bimbingannya, supaya kita semakin bertumbuh berkembang baik dalam perekonomian kita, dalam keimanan kita, di dalam segala sesuatunya. Kristus Yesus selalu memberkati dan selalu menyertai supaya kita dapat sanggup meniti masa depan penuh pengharapan bersama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil saat teduh, kita rasakan bagaimana karya Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Mari. Tuhan yang sangat baik, terima kasih atas firman-Mu, bagaimana Tuhan menunjukkan karyanya, bagaimana Tuhan menunjukkan penyertaannya, bagaimana Tuhan menunjukkan pemeliharaannya atas kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu menaruh pengharapan kami kepada Engkau, supaya Engkau mampukan kami memiliki impian bahagia bersama-sama dengan Engkau. Bukan sebuah impian ya Tuhan, tapi merupakan suatu konsep dan tujuan yang jelas, hidup penuh damai sejahtera di dalam Engkau, Kristus Yesus. Kami serahkan keadaan kami semua kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita kesempurnaan kami, biar Tuhan sendiri yang sempurnakan, sehingga kami Engkau perkenankan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di pasarnya kita akan kumpulkan persembahan kita. Persembahan kita akan kita kumpulkan dengan diiringi dari kidung jemaat nomor 302, baitnya yang pertama dan yang kedua, kuberi persembahan. Dengan sukaria ku beri pada
Bapak Ibu, kita telah kumpulkan persembahan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bawa semuanya dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Elohim dan Adonai yang kami kenal di dalam Yeshua Masiat, di saat ini ya Tuhan, kami kembali ke hadirat Tuhan, memohon tuntunan bimbingan Tuhan di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami. Kami hadir membawa syafaat kami. Kami bawa seluruh keluarga besar dari blok 2 ini ya Tuhan, baik yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan turut campur tangan memberkati. Tuhan memberi kesembuhan dan kesehatan sehingga mereka boleh menerima mukjizat yang luar biasa atas kesembuhan dan kesehatan mereka, sehingga nyatalah bahwa kehidupan mereka benar-benar Kau pelihara dengan sangat luar biasa atas penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan juga turut campur tangan, memberi hikmat kebijaksanaan. Tuhan turut selalu menyertai, Tuhan membimbing supaya mereka boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang masih sanggup memelihara kehidupan mereka. Biar mereka boleh merasakan jalan keluar atas segala permasalahan mereka, dan mereka benar-benar dapat merasakan bahwa setiap pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi adalah suatu proses supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga bawa anak-anak kami yang mencari sekolah, baik tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA maupun ke tingkat universitas. Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan beri kemudahan-kemudahan, dan Tuhan selalu membuka jalan dalam setiap keadaan mereka. Kami serahkan seluruh anak-anak kami semua kepada Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan keluarga besar dari blok 2 ini. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit yang membahayakan tubuh mereka. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit bakteri, virus, corona. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit paru-paru, dari segala sakit penyakit ginjal, sakit penyakit kanker, sakit penyakit tumor, sakit penyakit stroke, sakit penyakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, maupun sakit penyakit yang lainnya membahayakan tubuh kami. Engkau jauhkan ya Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh merasakan kesehatan kami, boleh merasakan penyertaan Tuhan, supaya kami Engkau mampukan ya Tuhan selalu dapat menyenangkan hati Tuhan atas kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, keluarga besar dari blok 2 ini. Kami juga serahkan gereja kami kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan, memberkati Bapak Pendeta kami, para penatua diaken, pegawai-pegawai gereja, pengurus-pengurus di blok. Tuhan juga turut campur tangan, memberkati supaya di tengah-tengah pelayanan mereka ya Tuhan, mereka dapat merasakan kebesaran-Mu, mereka dapat merasakan penyertaan-Mu, dan mereka dapat merasakan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan juga. Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Pak Presiden kami. Tuhan memberkati wakilnya sampai dengan tingkat RT dan RW. Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka Engkau mampukan ya Tuhan melayani masyarakat ini penuh damai sejahtera, supaya di tengah-tengah semua itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga serahkan ya Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Begitu banyak permasalahan dan problema, tapi kami percaya Tuhan atas penyertaan dan tuntunan Tuhan, semuanya itu boleh terselesaikan dengan baik, sehingga kami semua dapat merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan para pegawai medis kepada Tuhan. Tuhan juga turut campur tangan supaya mereka boleh melayani pasien dengan penuh sabar, penuh kasih, supaya mereka dapat merasakan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, supaya mereka penuh sukacita dalam setiap mereka melayani pasien. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan persembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan dan memberkati, supaya dalam segala sesuatunya itu ya Tuhan, nama-Mu benar-benar semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan hati kami yang rindu untuk selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, kami telah berdoa. Seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita, terlebih dahulu mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445, baitnya yang pertama, harap akan Tuhan. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka, dalam derita dan kemaluan, Tuhan yang setia menolongmu. Mari Bapak Ibu, kita tutup ibadah kita dan mari kita merasakan sukacita di dalam segala sesuatunya supaya kita memiliki impian bahagia bersama Kristus Yesus. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan merebahkan tubuh kami, kiranya Tuhan turut campur tangan memberkati, menyertai, dan kami akan merasakan sukacita ketika kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati perekonomian kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati kesehatan kami, memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya dalam segala sesuatunya Tuhan, kami dapat merasakan penyertaan, tuntunan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah, setiap waktu, sampai hari ini dan selama-lamanya. Amin.